Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini Ibu bisa bertemu lagi nih bersama kalian. Meskipun ya kita kondisinya masih secara virtual, tapi meskipun begitu insya Allah tidak akan mengurangi sedikit pun semangat kita untuk terus bersilaturahmi. Dan anak-anakku sekalian, anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, pada kesempatan hari ini Ibu mau membagikan informasi penting yang cukup menarik untuk kita bahas secara bersama-sama. Mau tahu kan? Oke, pasti kalian semuanya penasaran. Nah, untuk mengobati kepenasaranan kalian, kita bisa mulai sekarang, namun sebelum kita mulai, silahkan dari anak-anakku sekalian untuk mempersiapkan dulu segala sesuatunya agar nanti informasi yang Ibu berikan ini bisa kalian serap secara optimal. Oke, yuk bersiap-siap dulu ya. Silahkan bagi anak-anakku yang mau mengambil air minum dulu, mangga silahkan, atau mungkin eh, mau ngambil cemilan dulu, Bu? Boleh, boleh, silahkan ya. Kalau semuanya sudah siap, sudah ready, kita mulai. Oke, inilah bahasan kita atau informasi yang Ibu janjikan tadi. Wah, Bu, kok judulnya seperti ini? Nah, tenang, oke. Mungkin bagi sebagian orang ketika mendengar belajar ini, mereka merasa ketakutan atau justru mungkin mereka merasa, aduh, malas sekali saya mendengarnya. Nah, tapi ya, kenapa Ibu memberikan informasi ini? Dan kenapa Ibu bilang bahwa informasi ini cukup penting untuk kalian ketahui? Karena tanpa kita sadari bahwa uh, kehidupan kita, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, pada dasarnya itu adalah sebuah proses belajar. Kita lanjutkan. Jadi sebenarnya belajar itu apa sih, Bu? Nah, belajar itu apa ya? Mungkin kalian jadi kebingungan sendiri ya ketika tadi Ibu mengatakan bahwa pada dasarnya kehidupan kita, proses atau kegiatan yang selama ini kita lakukan ini adalah proses belajar. Nah, informasi ini sebenarnya Ibu dapatkan dari beberapa para ahli yang mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang disebabkan karena adanya pengalaman dan hasil interaksi dengan lingkungannya. Itu ya, jadi belajar itu tidak lagi berbicara tentang banyaknya buku yang harus kita baca atau mungkin banyaknya buku yang harus kita catat dan yang lainnya. Tapi belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku. Lanjutkan. Tadi dari pengertian tadi kita memperoleh informasi bahwa belajar itu adalah suatu proses perubahan tingkah laku. Perubahannya dalam bentuk apa sih, Bu? Di sini ada 3 dampak dari proses belajar. Yang pertama adanya perubahan pengetahuan atau kognitif, kemudian yang keduanya adalah perubahan sikap atau afektif, dan yang ketiganya perubahan keterampilan atau psikomotorik. Perubahan pengetahuan atau kognitif ini dapat kita lihat dari yang mulanya kita tidak tahu menjadi tahu, kemudian yang mulanya kita tidak bisa menjadi bisa. Itu adalah perubahan kognitif. Kemudian yang keduanya adalah perubahan sikap atau afektif. Dari yang awalnya kita bersikap kurang baik, maka dengan proses belajar kita bisa bersikap lebih baik. Nah, kemudian yang ketiganya adalah perubahan keterampilan atau disebut dengan psikomotorik. Nah, kalau ini dapat kita lihat dari yang pada mulanya kita tidak terampil, kita tidak kreatif, tapi karena kita belajar, jadi akhirnya kita bisa terampil dan juga bisa kreatif. Nah, judul kita adalah tentang keutamaan belajar. Terkait dengan keutamaan belajar, ini Ibu ambil dikarenakan basic sekolah kita adalah berbasis Islam, kemudian insya Allah kita semuanya adalah seorang Muslim, maka keutamaan belajar yang Ibu ambil adalah berdasarkan dari dua pegangan pedoman kita, yaitu dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Nah,
Yang pertama bahwa dengan kita belajar atau mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan kita ke surga. Ini didasarkan kepada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau pernah mengatakan bahwa siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Kemudian yang keduanya, ditinggikan derajatnya. Nah, ini berdasarkan kepada surat Al-Mujadalah ayat 11. Di sini bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dari kalian semuanya, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat di antara kalian. Yang dimaksud dengan ditinggikan derajatnya dalam artian bahwa orang yang berilmu itu akan lebih didengar pendapatnya ataupun solusinya oleh orang lain, dan bahkan akan lebih dihargai ketimbang dari orang-orang yang tidak mencari ilmu atau orang-orang yang tidak berilmu. Kemudian yang selanjutnya, orang yang mencari ilmu atau orang yang belajar akan senantiasa dicintai oleh Rasulullah. Nah, terkait dengan ini, ada salah satu keterangan yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini senantiasa mendoakan orang yang mencari ilmu. Nah, salah satu hadisnya yaitu dari Abu Daud, dari Zaid bin Sabit, ia berkata bahwa saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah memperindah orang yang mendengar hadis dariku, lalu menghafal dan lalu menyampaikannya kepada orang lain. Berapa banyak orang menyampaikan ilmu kepada yang lebih berilmu, dan berapa banyak pembawa ilmu yang tidak berilmu. Mau dicintai oleh Rasulullah? Mau ya, insya Allah. Insya Allah kita semuanya senantiasa berdoa dan senantiasa berharap kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang mencari ilmu itu adalah orang yang paling utama. Ini didasarkan kepada salah satu hadis dari Bukhari, yaitu dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang paling utama di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ini Al-Quran sebagai sumber ilmu tentu harus kita pelajari. Namun kita juga perlu untuk mempelajari ilmu pengetahuan lainnya. Misal di sekolah kita belajar terkait dengan fisika, matematika, bahasa Arab, akidah akhlak, dan semuanya. Itu perlu untuk kita pelajari, karena selain untuk membekali kehidupan kita agar lebih baik, juga sebagai bekal kita di akhirat nanti. Nah, untuk yang selanjutnya, bahwa keutamaan orang yang mencari ilmu itu adalah akan senantiasa dimintakan ampunan oleh seisi bumi dan langit. Mau didoakan oleh seisi bumi dan langit? Mau? Mau ya. Ini didasarkan kepada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya akan memintakan ampun untuk seorang alim makhluk yang di langit dan juga di bumi, hingga ikan di dasar laut sekalipun. Ikan yang secara kasat mata kita tidak tahu bagaimana cara mereka berdoa, ternyata mereka juga mendoakan kita, orang-orang yang mau belajar dan orang-orang yang mau mencari ilmu. Kemudian yang terakhir adalah bahagia dunia dan akhirat. Nah, ini ada salah satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka tuntutlah ilmu pengetahuan. Kemudian barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka tuntutlah ilmu pengetahuan. Dan barang siapa yang ingin bahagia dua-duanya di dunia dan di akhirat, maka tuntutlah ilmu pengetahuan. Maka dari itu, mari kita pacu kembali semangat kita untuk senantiasa terus belajar dan belajar. Ada satu nasihat dari seorang mufasir dan seorang pembaharu Islam yang bernama Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi. Beliau mengatakan bahwa seseorang tidak akan dilahirkan dalam keadaan pandai, jadi ilmu pengetahuan itu pastilah harus diusahakan dengan belajar. Tidak ada seseorang yang dilahirkan langsung dia langsung jadi profesor
dia langsung pandai, dia langsung menjadi seorang guru. Tapi ada prosesnya, yaitu melalui proses belajar. Kecuali satu, itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Beliau sudah dimaksum oleh Allah, sudah dijaga oleh Allah, baik dari kepandaiannya dan sifat-sifat akhlakul karimah lainnya. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Insya Allah di lain kesempatan Ibu akan bagikan lagi informasi penting lainnya yang insya Allah berguna untuk kita semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.